Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kampus Poligami. Masya Allah, sekarang channel ini sudah berubah. Semula namanya channel Poligami Asyik, sehingga masih ada beberapa tayangan video kami yang masih ada logo Poligami Asyik. Sekarang sudah berubah menjadi Kampus Poligami. Adapun kami mengambil nama itu supaya betul-betul lebih bisa diterima oleh masyarakat, lebih enak didengar, dan nama Kampus Poligami juga lebih familiar kali ya, dengan sesuai dengan program kita. Kita mau belajar di sini, sehingga santri-santrinya kita sebut juga Maha Santri di Kampus Poligami. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit kiat-kiat atau tips tentang bagaimana agar poligami bisa berjalan sukses bagi para public figure. Ya, kita semua sudah tahu bagaimana dulu public figure yang pertama menjadi pelopor ya, pelopor viral kali ya. Karena sebelum-sebelumnya sudah banyak yang berpoligami. Kita tahu di Indonesia dulu ada A'agim. Mulai rame poligami itu kan sejak kasusnya A'agim waktu itu. Seorang public figure, seorang kiai, seorang ulama yang luar biasa ketika berpoligami dan habis dibully, dihina, dicaci maki gitu ya. Sampai ya banyak dampaknya, baik psikologis pribadi, istri dan anak-anak. Dan masih banyak lagi kalau saya ceritakan tentang kasus-kasus poligami, dan akhirnya dilakukan oleh tokoh public figure ini ya, hati umat dibuat kacau, hati umat dibuat terombang ambing, stres, terutama para emak-emak itu rame ngomonginnya. Baik, jika ada seorang public figure, saya ingin kasih sedikit kiat-kiat tips jika Anda memang ingin berpoligami. Maka tempuhlah cara-cara berikut ini insya Allah. Yang pertama, yang harus dipastikan Anda harus sudah kompak dulu dengan istri pertama tentang program poligami ini. Artinya program poligami ini harus program bersama. Jangan program Anda sendiri para suami, tidak. Harus dengan istri. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa, Anda seorang public figure, ketika nanti banyak fitnah, guncangan ya, serbuan dari sana sini, istri Anda nanti yang akan menjadi pembela. Dia nanti akan mengkanter isu-isu miring, isu-isu tak sedap, fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah nafsu lah segala macam. Istri Anda yang akan mengklarifikasikannya. Maka penting istri pertama mesti kompak. Tapi kalau istri pertamanya belum siap, terus Anda tetap nekat, wah, istri pertama nanti akan bertepuk tangan dia. Anda hancur dengan karir, dia bertepuk tangan. Ketika Anda sudah hancur, dia menggugat cerai. Selesai. Apa yang di tangan terlepas semuanya. Makanya jangan lakukan itu. Poligami mesti menjadi program bersama antara suami dengan istri. Kenapa harus program bersama? Untuk mencari maslahat. Apalagi negara kita, negara Indonesia, beda dengan negara-negara Arab yang memang sudah menjadi tradisi poligami itu melekat kuat. Dari sejak zaman nenek moyang terus melekat kuat. Di Indonesia, tradisi poligami itu hanya berlaku para sultan-sultan dulu. Sultan dulu atau raja-raja Jawa maupun Sumatera segala macam dulu istrinya banyak. Tapi itu hanya berlaku bagi para raja. Istrinya satu, selirnya banyak. Itu hanya berlaku para raja. Kalau rakyat jelata biasa itu dulu istrinya ya satu. Itu yang menjadi keumuman. Maka beda budaya antara Arab Saudi dengan budaya di Indonesia. Indonesia kalau mau nikah lagi ya mesti harus kompak dulu dengan istri pertamanya. Walau ini bukan syarat sahnya poligami, tapi mesti kompak dengan istri pertama. Intinya jadikan ini sebagai program bersama, gitu ya. Itu satu. Supaya apa? Supaya istri pertama bisa membantu suami menghadapi badai fitnah, celaan jika ada para pencaci dan pembenci. Yang kedua, ini penting. Sebagai public figure, sebelum berpoligami, hendaknya mengedukasi dulu kans bisnisnya, relasi bisnisnya, kolega-koleganya, sahabat-sahabatnya, orang tuanya, keluarganya. Jadikan mulut ini mulut yang sudah terbiasa ngomong poligami, speak up poligami udah terbiasa. Sehingga orang-orang tuh nggak kaget ketika kita poligami. Kenapa? Udah sering speak up.
sering ngomong, sering mengedukasi bahwa poligami itu mesti begini, begini, begini. Gitu. Jadi kalau orang-orang sudah pada tahu, kita sudah punya rencana itu, kita juga sering ngomong ke orang-orang kalau istri juga sudah mendukung, istri sudah oke. Sehingga nanti kalaupun poligami, orang nggak kaget lagi, oh memang dia udah dari dulu tuh rencana tuh, ngomong doang gitu kan. Akhirnya kesampaian juga tuh. Makanya poligami itu memang harus diawali dengan tembang lambi namanya. Jangan diam-diam nggak ada ngomong-ngomong apa-apa, tahu-tahu langsung nikah. Ya persis kayak, mohon maaf, kejadian kasus Agim. Saya tidak menyalahkan, ini tidak bermaksud hibah ya, tapi kita akan ambil ibroh pelajaran. Semua orang juga sudah tahu pentingnya mengedukasi umat gitu loh. Sekiranya umat itu dipahamkan dulu tentang poligami, ceramah-ceramah poligami, udah sering menceramahkan tentang poligami. Kalau sudah sering ceramah-ceramah poligami, jamaah udah pada tahu semua. Apalagi ketika pernikahan, jamaah-jamaah diundang. Terus kayak ada konferensi pers kecil-kecilan lah, yaitu para istri berbicara alasan apa mereka berpoligami, kenapa rumah tangga mereka memutuskan untuk terjun ke dunia poligami. Itu ada dijelaskannya, biar umat tuh ya nggak bertanya-tanya ngapa sih poligami, ngapa sih poligami. Nah makanya dijelaskan ketika ada acara resepsi tasyakuran. Maka seorang public figure kalau mau poligami mesti itu dulu langkahnya, yang kedua yang mesti ditempuh. Kalau yang pertama tadi harus kompak ya dengan istri pertama. Nah yang kedua mesti diedukasi umat itu. Kalau umat sudah diedukasi, mereka nggak kaget gitu loh. Kayak di Indonesia kan, tokoh-tokoh publik yang tahu-tahu poligami ya habis digilas oleh massa, oleh jamaah. Walaupun kita tidak mencari penilaian manusia, yang kita cari penilaian Allah, memang betul. Tetapi persoalannya poligami kita tuh menjadi presiden buruk, ya, menjadi catatan jelek, catatan buruk bagi agama kita sendiri. Akhirnya syariat Islam tuh menjadi kesannya tuh jelek, kasar, diktator, doyan kawin segala macam kayak nabinya. Itu fitnah orang-orang jahil, orang bodoh. Kita nggak kepingin poligami justru menjadi fitnah, ya. Nah karena itu teman-teman semua, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi Anda yang sebagai public figure, kalau mau poligami, edukasi dulu kawan-kawannya, edukasi dulu teman-temannya, kolega-kolega bisnisnya, ya, relasi-relasinya. Kalau Anda ustadz penceramah, ya sudah sering ngomong, minimal speak up di media sosial, Walau belum poligami belum, tapi di media sosial udah sering ngomong. Terus ketika poligaminya pun jangan diam-diam. Makanya Nabi itu mengatakan i'lanu nikah hukum, diiklankan, diumumkan, biar nggak terjadi fitnah, biar nggak terjadi isu yang dahsyat dan menjadi gelombang besar menggilas rumah tangga kita, habis semuanya. Apa nggak kasihan anak-anak? Apa nggak kasihan orang tua kita? Kan kasihan mereka semua. Tayyib. Itu yang kedua ya. Jadi seorang public figure kalau mau berpoligami, edukasi dulu orang-orang sekitar kita, jamaah, relasi, semuanya. Itu yang kedua, tips kedua. Tips yang ketiga, yang saya sampaikan tadi, diiklankan. Setelah mengedukasi, diiklankan, diumumkan. Penting sekali diumumkan. Undang kalau perlu perwakilan majelis taklim. Bagi Anda seorang ustadz, kalau Anda di media sosial, umumkan dulu sebelum-sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Nah, itu penting sekali. Dan yang keempat, ketika terjadinya proses akad nikah, ini terjadi proses akad nikah, maka hendaknya ketika akad nikah itu istri pertamanya hadir, datang, dan memang harus datang. Untuk apa? Untuk menepis fitnah-fitnah. Karena kalau istri pertama nggak datang, itu pasti omongannya kuat, isunya, fitnahnya luar biasa. Istrinya pasti tertekan, di rumah nangis, di rumah dia karena nggak kuat, makanya dia nggak datang segala macam. Kan fitnah. Makanya kalau public figure mau nikah, istri pertama pastikan dia harus hadir dalam prosesi pernikahan itu. Istri pertama di tempat yang mulia, di dekat suaminya. Jangan yang nikah itu suami sama istri keduanya atau ketiga keempatnya, lalu istri yang pertama jauh cuma mendengarkan dari kejauhan. Jangan, Anda nggak punya adab namanya. Jangan begitu. Yang seperti itu tuh Anda tidak mengenal perasaan wanita. Ketika mau poligami, karena program ini program bersama, gandeng istri pertama, tempatkan di sebelah kita. Ketika kita akad, dialah penguat kita. Siapa? Istri pertama kita, penguat kita.
Makanya istri pertama harus dilibatkan. Selesai akad, yang pertama dipeluk, dicium siapa? Istri pertama. Karena dialah yang akan menjadi supporter kita, menjadi motivatornya kita, penghiburnya kita atas fitnah-fitnah yang mungkin terjadi setelah poligami. Maka jika Anda seorang public figure, tempuhi cara-cara tadi. Satu, apa tadi? Ya, yang pertama Anda mesti kompak dulu dengan istri pertama. Pastikan ini menjadi program bersama. Yang kedua, Anda harus mengedukasi dulu orang-orang sekitar. Kasih paham mereka semua tentang poligami. Sampaikan pula niat kita kalau suatu saat mau poligami, karena apa niatnya. Sampaikan dulu ke mereka. Di media sosial, sering posting-posting, supaya nggak kaget mereka semua. Yang ketiga, iklankan pernikahan kita, umumkan supaya jangan sampai sembunyi-sembunyi. Syiarkan, nggak usah takut, syiarkan. Oh, kita sebelumnya sudah tembang lambe, sebelumnya sudah kita omong-omongin, gitu kan? Nah, yang keempat, hadirkan istri pertama dalam akad nikah. Datang, tempatkan di tempat yang mulia, di sebelah kita, di samping kita. Kenapa? Karena dia adalah partner kita untuk beramal soleh, untuk memuliakan wanita yang akan kita nikahi itu sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat. Tidak mungkin kita bisa memuliakan wanita lain jika pintunya tidak dibuka oleh istri pertama. Makanya istri pertama ini mesti kita tempatkan di tempat yang mulia. Dia itu statusnya sebagai pembuka kebaikan. Mandala alal khair, barang siapa yang membuka, memberi jalan kebaikan, falahu mislu ajruhu fa'ilihi, dia dapat pahala sama dengan orang yang berbuat baik. Artinya poligami ini yang kecipratan pahala siapa? Bukan cuma suami. Istri pertama yang membuka pintunya ini, celahnya, maka dia dapat pahala yang paling banyak. Kenapa? Suami berbuat baik kepada istri kedua, istri pertama dapat pahalanya. Istri kedua melayani suami, istri pertama tetap kebagian pahala. Kenapa? Dia yang membuka celah pintunya, dia yang paling banyak pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Maka tempuhilah poligami dengan syar'i dan dengan adab. Demikian ya teman-teman, Mahasantri Kampus Poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.